Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Alvin. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas dari ujian akhir sekolah tentang komunikasi bisnis. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi. Latar belakang, manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan atau penafsiran pesan di antara unit-unit tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan bentuk kelompok. Selanjutnya komunikasi. Jadi komunikasi itu sendiri dalam bahasa Inggris disebut sebagai communication, berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi menurut Harold de Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, dan hasil apa. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Dr. Alo Liliweri, komunikasi adalah pengalian suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi itu sendiri adalah pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Menurut para ahli, organisasi itu sendiri adalah menurut Stoner mengatakan organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atas mengejar tujuan bersama. Selanjutnya menurut James de Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam pekerjaan atau menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita. Selanjutnya menyampaikan berita-berita yang disampaikan atau pesan. Selanjutnya komunikan ini adalah orang yang disetujui atau pihak penjawab atau para pengunjung. Dengan kata lain adalah orang yang menerima berita. Yang terakhir yaitu tanggapan atau reaksi responsi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Setelah unsur-unsur komunikasi, selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Di sini saya menyingkat tentang proses komunikasi, yaitu ada 6. Di sini saya ambil poin-poinnya, yaitu yang pertama yaitu proses ideasi. Selanjutnya yaitu yang kedua proses encoding, yang ketiga proses pengiriman, yang keempat proses penerimaan, yang kelima proses decoding, dan yang terakhir proses tindakan. Jadi saya langsung mengambil tentang poin-poin yang terpenting. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi dalam organisasi.
Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi itu sendiri, yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal itu sendiri adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Di dalam komunikasi internal ini terdapat dua dimensi, yakni komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan dari komunikasi dalam organisasi yang pertama yaitu hambatan dari proses komunikasi adalah hambatan dari pengirim pesan. Misalnya seperti di PPT, yaitu pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan yang dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua ada hambatan fisik. Hambatan fisik itu sendiri dapat mengganggu komunikasi yang efektif seperti cuaca dan penggunaan alat. Contohnya yaitu seperti cacat tubuh, misalnya orang yang tunawicara, atau gangguan komunikasi seperti sinyal dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada hambatan semantik, yaitu faktor pemahaman bahasa yang menggunakan istilah tertentu. Ada lagi hambatan psikologis, yaitu hambatan yang kadang-kadang mengganggu komunikasi juga. Yang terakhir yaitu hambatan manusiawi. Ini terjadi adanya faktor emosi atau prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakkemampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi. Di sini ada 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama yaitu gunakanlah umpan balik, seperti beri kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya, sehingga tercipta dua iklim komunikasi dua arah, jadi bisa tertata atau terstruktur. Yang kedua yaitu dengan kenali si penerima berita. Si penerima berita ini seperti poinnya yaitu bagaimana tentang latar belakang pendidikannya, terus bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, dan yang terakhir sejauh mana minat dan perasaannya. Dan yang poin ketiga yaitu rencana secara teliti. Rencanakan dulu secara teliti, pertimbangan baik-baik apa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum atau saya sampaikan dalam masalah komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.